Inilah kontainer-kontainer yang berisi kayu merbau ilegal asal Papua yang diamankan oleh tim Satgas Gabungan Penyelamat Sumber Daya Alam Papua dan Papua Barat pada tanggal 6 Januari 2019 di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 57 kontainer yang penuh kayu merbau olahan dari Papua ini diamankan Ditjen Penegakan Hukum Kementerian LHK bersama gabungan TNI Angkatan Laut dan aparat keamanan lainnya. Kayu merbau ini rencananya akan dibawa menuju Surabaya. Kepada tim Realitas, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, bercerita bahwa kapal yang ditangkap di Makassar pada awal bulan Januari 2019 ini sempat mau mengecoh petugas. Ini semua dapat dipantau petugas dengan melihat pergerakan kapal dari ruang operasi cyber Gakum KLHK. Ada yang menarik juga kayu ini, selat mas. Selat mas itu tadinya tujuan kan mau ke Surabaya. Warna merah ini. Ya kan? Dia kan mau ke Surabaya. Ya, ternyata dia belokin ke Jakarta. Kemudian ke Jakarta kita bingung kok kenapa ke Jakarta. Dia mau ke Makassar gitu loh. Tapi sebenarnya tujuannya mau ke Surabaya. Surabaya. Karena tahu kan karena kami tanggal 8 ini kan ada tangkapan kan. Dalam kurun waktu 1 bulan, dari Desember 2018 hingga Januari 2019, tim Satgas Penyelamatan Sumber Daya Alam Papua dan Papua Barat yang dikomandoi oleh Ditjen Gakum KLHK berhasil mengamankan sebanyak 384 kontainer berisi kayu merbau Papua ilegal dengan tujuan Surabaya. Ada 4. Jadi yang satu yang tadi dari ini, dari mana? Dari yang ke Surabaya tanggal 8 Desember. Yang 40 ya? 40, kemudian 57, 5 Januari kita intercept di Makassar. Kemudian 4 Januari ini masuk ke Surabaya yang 88. Kemudian yang 7 Januari itu yang 199. Proses penatausan kayu ini melibatkan para pihak, mulai dari proses penebangan, pengangkutan ke industri, atau kemudian ke jalur laut sampai ke tujuan akhir yaitu ke perusahaan Surabaya sampai ekspor. Ini banyak melibatkan para pihak, mulai dari kemudian lembaga sertifikasi, dinas kehutanan provinsi, kemudian aparat keamanan laut misalkan seperti itu, ada Gakum di provinsi, dan banyak pihak di sini, ada bea cukai seperti itu. Akan tetapi ini sepertinya kita mengindikasikan ada semacam indikasi keterlibatan oknum maupun aparat yang aparat yang memang membackingi operasi membacking aktivitas ilegal, sehingga memang hampir setiap tahun terjadi kasus-kasus kejahatan kehutanan maupun lingkungan di Indonesia. Dari 384 kontainer kayu merbau ilegal ini, tangkapan paling besar terjadi di Pelabuhan Teluk Lamong, di mana ada 199 kontainer diamankan tim Satgas Gakum. Pola yang dipakai para pelaku untuk mengambil kayu di hutan-hutan Papua sampai dikirim keluar pulau, akhirnya juga dapat dibongkar. Kan kami lihat bahwa bagaimana modus-modus yang mereka lakukan, ya. Modus mereka lakukan, ini kayu yang ada yang berasal dari hutan lindung, dari cagar alam, kemudian kayu-kayu ini dikirim dengan menggunakan surat keterangan sah hasil hutan, ya, menggunakan surat, ya, kemudian dikirimkannya ke perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Ya, istilahnya dicuci di beberapa industri-industri yang ada di Papua. Tim Realitas menelusuri salah satu perusahaan industri kayu di Pasuruan, Jawa Timur yang telah diproses oleh tim Gakum KLHK. Rupanya, untuk menemukan lokasi CV yang bernama Mahakam Raya ini tidaklah terlalu mudah, walaupun lokasinya berada di pinggir jalan. Pihak perusahaan enggan ditemui karena mengaku sudah menyerahkan seluruh proses kasusnya ke penegak hukum. Saya dari Metro TV ingin konfirmasi soal perihal yang
kayu merbau Papua kemarin. Oh, saya nggak tahu itu Pak. Ditahan. Sekarang ini Pak ya, sekarang itu kan kasusnya kan udah ditangani sama Gaku. Iya. Ya. Terus kalau Bapak mau ke Pak Billy ya mungkin dia udah nggak terima. Oh gitu. Tim Realitas bergerak menuju perusahaan lain di Surabaya yang lokasinya berdekatan dengan Pelabuhan Tanjung Perak. Lokasi UD Bintang KA ini berada di perumahan dan tidak terlihat plang nama perusahaan seperti perusahaan lainnya yang banyak berdiri di sekitar lokasi ini. Ada industrinya juga Pak? Nggak ada, itu jasa Pak. Oh jasa, industrinya nggak ada? Nggak ada. Tapi memang ngirim ekspor juga nggak jasa? Tidak, kita ya jasa. Jasanya bagaimana maksudnya? Jasa maksudnya ada kontainer, Ah, kayu kayak siapa kita hanya transportasi. oh hanya jadi perantara. Rata-rata perusahaan-perusahaan di Jawa Timur itu semua tertutup itu kan. Artinya cukup ada security-nya, mereka tertutup. Sehingga ini nyaris tidak banyak pantauan itu kan. Dan yang kedua banyak masyarakat tidak tahu menahu karena mereka sebagian kirimnya itu malam Mas. Jadi kirimnya malam, kemudian mereka itu gudangnya di jauh dari tempat penduduk. Kalau misalnya di tempat penduduk mereka juga nyampainya malam seperti itu ya, di atas jam 2, jam 12 seperti itu. Hampir 400 kontainer berisi kayu merbau asal Papua nilainya mencapai miliaran rupiah. Belum lagi kerugian lingkungan yang bisa mencapai triliunan rupiah. Lantas siapa saja yang akhirnya dijadikan tersangka? Realitas segera kembali.